Wow, welcome back again with Mimin di channel Anime Viral. Di video kali ini kita akan membahas selanjutan cerita One Punch Man setelah terkuaknya rahasia di balik teknologi medis yang Neo Hero miliki. Lebih tepatnya kita akan mereview webcomic One Punch Man versi One Sensei chapter 132 yang udah keluar 7 Oktober kemarin. Buat kamu yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Nah, di chapter 132 ini diperlihatkan para leader dan pasukan Neo Hero mulai beraksi lagi. Mereka semakin menunjukkan jangkauan dan eksistensinya pun semakin meluas. Di chapter ini si botak nongol juga guys. Ya walaupun aktivitasnya cuman pokoknya ya gitu deh. Hehehe. Oh ya, buat kalian yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena super spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Oke, lanjut. Bagaimana detail ceritanya? Mari kita bahas. Pada awal scene kita ditunjukkan Child Emperor yang masih berbincang-bincang banyak hal dengan Webigaza. Dari perbincangan tersebut, Webigaza menyadari jika Child Emperor adalah pahlawan yang luar biasa. Mengingat usianya yang saat ini masih dikategorikan anak kecil, tapi dia sudah memiliki kejeniusan dan pengalaman yang setara dengan para pahlawan pro. Beberapa saat kemudian, Webigaza mendapat telepon darurat dari tim pelacak pahlawan Neo. Ternyata Webigaza telah mengkoordinir tim pelacak yang sudah terhubung dengan satelit untuk mencari keberadaan Amaimas sekarang ini. Tujuannya untuk menemukan di mana Amaimas bersembunyi, dan Webigaza akan mengalahkannya sehingga citra dari Neo Hero akan semakin diakui oleh para masyarakat. Namun misi yang dijalani Webigaza tidak semudah itu, karena Amaimas memiliki kemampuan mengubah wajah secara cepat. Hal itu membuat pelacak secanggih apapun akan kesulitan menemukan keberadaannya meski jejaknya sudah ditemukan sekalipun. Mengetahui hal tersebut membuat wajah dari Webigaza sedikit muram, karena dia sendiri yang berkeinginan menghabisi Amaimas mengingat sakit hati yang dia terima sebagai pengagum sebelumnya yang begitu besar. Beberapa saat setelah itu, Webigaza pergi meninggalkan Child Emperor karena dia ada jadwal syuting iklan beberapa saat lagi. Setelah itu scene berpindah. Kali ini diperlihatkan gedung persembunyian Sonic sang ninja buronan kelas S. Di dalam persembunyiannya, Sonic duduk sendirian. Beberapa saat kemudian dia merasakan kedatangan seseorang yang memasuki gudang persembunyiannya. Sonic pun berdiri melihat siapa yang berani memasuki tempat persembunyiannya itu. Lalu muncullah seseorang yang berdiri tepat tidak jauh dari hadapannya. Dia adalah E, salah satu leader dari Neo Hero. Sonic bertanya siapa lagi yang akan mengejarnya kali ini. E menjawab sambil memperkenalkan diri jika pahlawan Neo yang kali ini mengejarnya. Melihat E yang mengaku dari Neo Hero, Sonic berkomentar jika dia mengetahui tentang E. Dia adalah pembunuh bayaran yang memiliki reputasi pembunuh sangat banyak dari para pembunuh bayaran lainnya, dan dijuluki sebagai sang maniak pembunuhan. Menurut Sonic, jika E tergabung dengan kubu pahlawan itu, bisa jadi industri pahlawan sudah menjadi lebih busuk daripada dunia bawah sekarang ini. Sambil mengeluarkan aura membunuh yang begitu besar, E menjawab jika banyak orang yang sering salah paham tentangnya selama ini. Bagi E, dia tidak terlalu senang membunuh. Dia cuma bermain-main dengan diri sendiri saja dan melihat berapa banyak nyawa yang bisa dia ambil sebelum dia mati nantinya. Wah, sepertinya karakter satu ini layak kita sebut sebagai psikopat ya guys, atau mungkin orang yang gila dalam membunuh. Oke, kita lanjutkan. Sambil tersenyum dan mengeluarkan aura membunuh, juga Sonic merasa tertantang, lalu dia menjawab jika hari ini permainan dari E akan berakhir. Tiba-tiba E mengeluarkan sebuah tombol dari dalam sakunya. Kalau kita lihat, tombol itu seperti tombol peledak guys. Lalu E menekan tombol tersebut dan atap gedung tempat Sonic bersembunyi langsung hancur berkeping-keping. Sepertinya E sedang mengalihkan perhatian untuk mengecoh Sonic. Di sisi lain, pasukan Neo Hero milik E telah memasang banyak bom di gedung tempat Sonic bersembunyi. Namun secara mengejutkan, Sonic mampu selamat dari ledakan tersebut dan dia melompat keluar gedung. Di bawah gedung sudah ada para pasukan Neo Hero yang berpakaian armor canggih sudah mengepung lokasi di mana Sonic akan mendarat.
Saat melayang di udara, Sonic melihat jumlah dari para pasukan Neo Hero itu. Dia menghitung ada sekitar 29 pasukan yang sudah mengepungnya saat ini. Dengan kecepatan tinggi, Sonic pun menghindari serangan-serangan yang ke-29 pasukan itu lancarkan. Dari dalam gedung yang hancur tadi, memerintahkan pasukannya untuk membunuh Sonic dengan cara yang mereka suka. Tapi memperingatkan pasukannya untuk memastikan tubuhnya tetap komplit agar mendapat imbalan, mengingat Sonic adalah buronan dengan bounty sangat tinggi. Wush, wush, wush. Satu persatu Sonic menghindari pukulan yang dilancarkan para pasukan itu dengan kecepatannya. Namun dalam hati Sonic bertanya-tanya, dari mana para pasukan itu bisa mendapat tenaga yang begitu besar? Dari kejauhan berkata jika Sonic juga akan dijadikan sebagai pahlawan Neo, tepatnya setelah dibawa ke ruang pemulihan. Dengan dijadikan sebagai boneka Cyborg, yakin Sonic akan sangat populer nantinya. Akan tetapi dengan kecepatan supernya, Sonic berhasil mengalahkan semua pasukan Neo Hero meski mereka menggunakan baju armor canggih sekalipun. Das 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 das. Dan akhirnya semua pasukan Neo Hero dapat dikalahkan dengan sekejap. Bahkan dengan kecepatannya Sonic langsung berada di belakang sambil berkata jika dia sudah pernah melawan orang-orang seperti mereka sebelumnya. Karena bagi Sonic mereka hanyalah sekelompok amatir tanpa keterampilan yang hanya berfokus kepada kekuatan saja. Yang terkejut dengan kecepatan yang Sonic tunjukkan tidak tinggal diam. Dengan sigap dia langsung mengeluarkan tombaknya dan mencoba memukul Sonic yang berada di belakangnya. Wush! Namun Sonic dapat menghindari serangan itu dengan sangat gampang. Bagi Sonic, adalah karakter yang sama saja seperti para pasukan itu. Dalam benak Sonic, dia merasa berkat gulungan rahasia yang dia pelajari beberapa waktu lalu membuatnya menjadi jauh lebih kuat di luar bayangannya. Setelah itu menyerang Sonic lagi dari arah depan dengan mengayunkan tombaknya yang begitu cepat. Wush 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 wush. Namun serangan yang lesatkan sama sekali tidak dapat mengenai Sonic. Sambil memanas-manasi Sonic berkata jika kecepatan ayunan tombak yang keluarkan cukup cepat, namun tidak secepat gerakan yang Sonic miliki. Sambil mengayunkan tombaknya, terus berusaha melukai Sonic dan berkata jika Sonic telah mengejutkannya. Bahkan dengan baju armor yang membuat power si pengguna semakin besar pun masih belum bisa mengimbangi kecepatan yang Sonic miliki. Yang masih berusaha menyerang Sonic berkata dalam hati, jika gerakan dari Sonic yang memang sungguh cepat. Menurut berurusan dengan ninja buronan satu ini akan menjadi tugas yang sangat melelahkan. Lalu secara mengejutkan menekan tombol yang ia bawa. Tombol tersebut ternyata adalah pemicu keluarnya bom asap yang berada di area tempat mereka bertarung. Alhasil seluruh area pertempuran mereka berdua ditutupi asap yang sangat tebal. Melihat upaya tidak berhasil sepertinya kabur. Bahkan dia juga meninggalkan ke-29 pasukan Neo Hero yang tergeletak di area tersebut. Melihat aksi yang tidak berguna dari para pahlawan Neo, Sonic bertanya-tanya sampai kapan si botak mau berada di bawah orang-orang yang tidak berguna itu. Bagaimana kelanjutan dari Sonic? Sayangnya scene berpindah lagi. Kali ini diperlihatkan Saitama bersama organisasi korban nama pahlawan. Yaps, maksudnya Saitama memimpin para pahlawan kelas buncit yang lagi-lagi melakukan aksi demo di depan markas Asosiasi Pahlawan. Mereka masih menuntut Asosiasi Pahlawan atas nama pahlawan yang mereka sandang selama ini. Hehehe. Para staf asosiasi yang melihat mereka dari dalam gedung tidak habis pikir. Bagaimana bisa pahlawan-pahlawan itu memiliki banyak energi sedangkan para staf yang berada di dalam sudah sangat lelah menyikapi kondisi yang sedang terjadi sekarang ini. Salah satu staf merasa mungkin mereka adalah monster yang Asosiasi Pahlawan buat. Salah satu staf lainnya meminta untuk tidak memperhatikan para pendemo itu dan fokus ke proyek yang Asosiasi Pahlawan rencanakan saja. Salah satunya yaitu mengajak kerjasama Neo Hero dalam memberantas para monster yang muncul. Namun salah satu staf elit menjawab jika pahlawan Neo menolak untuk bekerja sama. Staf Shichi menambahkan Neo Hero menghindari koordinasi yang berlebihan dengan kelompok eksternal karena hanya akan menambah kebingungan para hierarki yang mereka komando.
Salah satu staf tidak menyangka jika Neo Hero yang sebelumnya memburu orang-orang dari asosiasi pahlawan untuk direkrut ke kubu mereka sekarang malah dengan berani menolak kerjasama yang asosiasi pahlawan tawarkan. Staf yang berkacamata menjawab jika dalam kenyataannya pun publik sudah berada di pihak Neo Hero dan mereka sudah tidak percaya lagi dengan asosiasi pahlawan. Scene berpindah lagi. Kali ini diperlihatkan sudut kota lain di mana para narapidana sedang berlatih di luar penjara guna meningkatkan kemampuan bertarung mereka untuk membantu asosiasi pahlawan. Salah satu napi Hammerhead mampu mengalahkan seseorang dengan level bencana serigala dengan cukup mudah. Si puri-puri prisoner mengaku kagum dengan usaha yang Hammerhead lakukan. Lalu puri-puri prisoner memperingatkan para napi yang lainnya agar berusaha lebih keras lagi. Setidaknya minimal mampu mengalahkan buronan kelas B. Puri-puri prisoner menambahkan jika bekerja demi orang lain bukanlah hal yang buruk. Tiba-tiba datanglah Raiden beserta para pasukan Neo Hero lainnya. Kedatangannya adalah untuk meminta kepada puri-puri prisoner menyerahkan semua tahanan yang ada di bawah naungan asosiasi pahlawan untuk dipindahkan ke bawah naungan Neo Hero. Beberapa masyarakat yang melihat hal itu juga mendukung aksi yang dilakukan Raiden. Mereka meminta pihak Neo Hero menindaklanjuti para napi yang berkeliaran di kota dengan bebasnya itu. Raiden berkata jika para napi itu mendapatkan teknologi dari Neo Hero dan dirubah menjadi cyborg, mereka akan menjadi tenaga kerja yang sepenuhnya dapat dikontrol. Raiden menambahkan kalau aksi yang Neo Hero lakukan sudah mendapatkan izin dari pemerintah. Namun pahlawan banci kita satu ini langsung dengan tegas menolak perintah tersebut dan dia tidak dapat menyetujui apa yang Raiden katakan. Sambil melindungi para napi itu, puri-puri prisoner berkata jika dia akan menghabiskan seluruh hidupnya dan membuat mereka semua menjadi keluarga yang sempurna. Hehehe. Mendengar penolakan tersebut, sambil melepas baju somonya, Raiden bersiap-siap membawa para napi dengan paksa, meskipun harus melewati hadangan puri-puri prisoner sekalipun. Apakah kedua karakter kuat itu akan benar-benar bertarung satu sama lain? Sayangnya, scene harus berpindah. Kali ini diperlihatkan para pasukan Neo Hero bawaan Suiryu yang sedang memata-matai sebuah gedung pengiriman barang. Di sana ada salah seorang pekerja paruh waktu yang sepertinya orang tersebut adalah seorang buronan yang mencoba bekerja layaknya orang-orang pada umumnya. Para pasukan Neo Hero itu terus memata-matai orang tersebut dari kejauhan. Suiryu meminta pasukan Neo Hero untuk segera mengevakuasi warga sipil yang ada di sekitarnya terlebih dahulu dan meminta pasukan Neo Hero untuk tidak membiarkan target tersebut lolos. Lalu orang yang ditarget itu keluar dari gudang dengan membawa 3 kardus besar dengan satu tangan. Bagaimana kelanjutan cerita dari para pasukan Neo Hero yang Suiryu perintahkan? Apakah mereka berhasil menangkap buronan itu? Sayangnya, scene webcomic chapter 132 telah berakhir dan kita harus menunggu kelanjutan cerita dari aksi konyol Saitama di chapter berikutnya. Oke guys, itu tadi review webcomic One Punch Man chapter 132 yang ending scene-nya memperlihatkan pasukan Neo Hero di bawah komando Suiryu yang sedang memata-matai seorang target yang sepertinya adalah seorang buronan. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Selain itu, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget biar channel ini makin rame dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Sampai bertemu di video review webcomic One Punch Man selanjutnya, and see you next time.